Malam ini, tepat 1 minggu Gema keluar dari rumah sakit. Arif terpaksa melakukan itu karena biaya perawatannya yang semakin mahal. Meskipun kondisi Gema sudah terlihat seperti orang yang sehat, tapi tetap saja ia masih terus diam tanpa kata. Dan malam ini juga, sudah hampir 1 minggu belum ada kabar dari Wardi. Pria itu bilang akan membantu Arif, tapi dia seolah hilang di telan bumi tanpa kabar. Arif ingin sekali menemuinya, tapi ia takut itu hanya membuat Wardi marah, dan akhirnya tak mau membantu Arif. "Hari ini boleh ambil reward ya, bebas mau bawa makan atau minum apa aja," ucap Roni. Dia manajer restoran ini. "2 ya bang," seru Bara semangat. "Boleh, tapi yang satunya potong gaji." "Ah, gak jadi-jadi ah," pasrah Bara. Arif yang mendengar berita bahagia itu langsung lari ke dapur dan meminta Yudis untuk membuatkannya makanan untuk dibawa pulang oleh Arif. "Yudis, bikinin gue beef teriyaki ya," pinta Arif di depan pintu dapur. "Siapa lagi yang mau? Mau beres-beres nih gue," teriak Yudis. Gue juga dis yang enak tapi." "Kurang ajar banget Nana. Emang masakan gue suka gak enak ya Rif?" tanya Yudis memelas. Lumayan lah." Arif lalu pergi dari dapur dan menyelesaikan pekerjaannya kembali, yaitu membereskan meja depan sembari mengepel. Hari ini cukup ramai karena weekend. Bahkan sudah berlima pun hampir kewalahan karena pesanan yang menumpuk. Kring. Sebuah bunyi dari arah pintu menunjukkan seseorang masuk ke dalam restoran. "Maaf mas, restoran sudah tutup," kata Nana yang berada di depan meja kasir yang tepat menghadap pintu masuk. Mata Nana membulat sempurna saat menyadari siapa orang yang baru saja masuk ke restoran. Ia begitu terkejut dengan kehadirannya. "Rif," panggil Nana sedikit teriak. "Apaan?" sahut Arif yang sedari tadi fokus mengepel. Tapi saat melihat orang itu, Arif langsung menghentikan pekerjaannya. "Bang Jo?" "Itu dia Jo, pria yang datang jam 11 malam dengan terburu-buru," membuat kaget seluruh karyawan di restoran itu. "Rif," lirih Jo lemas sambil menghampiri Arif yang tak jauh berdiri darinya. Tubuhnya begitu kurus, wajahnya pun sangat tirus dan pucat, lebih seperti mayat hidup yang baru saja keluar dari liang kubur. Jo berjalan perlahan sembari menjulurkan tangannya. Kakinya seperti pincang sebelah membuatnya kesulitan berjalan. Arif yang bingung lalu berjalan mendekati Jo yang begitu lusuh dan menyedihkan. Ketika Jo sudah mendekati Arif, tiba-tiba tubuhnya menjadi sangat lemas dan terjatuh saat itu juga. Ia tersungkur dengan wajah mendarat di lantai lebih dulu. "Ya ampun Bang Jo." Arif yang terkejut berlari dan mencoba untuk membantu Jo. Nana serta karyawan restoran yang masih ada di sana pun sontak menghentikan semua pekerjaannya untuk segera membantu Jo juga. Kini Jo sudah ada di pangkuan Arif. Arif semakin jelas terlihat raut wajah Jo yang begitu pucat dan tengkorak wajahnya yang semakin menonjol. "Rif," panggil Jo dengan suara seraknya. Bang Jo, lu kenapa?" saut Arif khawatir. Putuskan," ucap Jo belan. "Apa bang?" jawab Arif yang tak mendengar. Sudahi." "Rif, Bang Jo kenapa?" tanya Nana yang ada di samping Arif. "Nggak tahu," ucap Arif pelan sembari menggelengkan kepalanya. Jo tiba-tiba mengambil nafas panjang sampai terdengar seperti erangan. "Ya Allah bang, kenapa?" panik Arif. Tubuh Jo memberontak. Ia terus berbaring dan bergerak tak jelas seperti sedang kepanasan. Beberapa kali ia terpeloncat layaknya ikan yang keluar dari air. Orang-orang yang di sana ketakutan melihat Jo yang bertingkah aneh. Tak ada satupun yang berani mendekati Jo. Sampai tiba saatnya Jo kembali stabil dan tak bergerak. Barulah Arif berani untuk mendekati Jo. Tetapi baru 1 langkah Arif mendekati Jo, pria itu langsung berdiri dengan tegaknya, seperti orang yang sehat lalu berlari dengan cepat menuju luar restoran. "Bang Jo, mau kemana?" teriak Arif memanggil Jo. "Kejar Rif," suruh Nana. "Dia siapa?" tanya Roni yang memang tak tahu apa yang baru saja terjadi. "Nanti gue jelasin bang, sekarang tolong orang itu dulu aja,"
Jelas Nana yang lalu segera menyusul Arif mengejar Joe. Betapa terkejutnya mereka saat mendapati Joe ternyata tak pergi dari restoran itu, tapi hanya berlari keluar lalu berdiri di depan restoran itu dan menatap langit. Arif ragu untuk mendekatinya. Tatapan matanya yang sangat kosong, dari jauh bahkan seperti hanya terlihat warna putih saja di bola mata dia. "Bang Joe," Arif mencoba mendekatinya perlahan. Mulut Joe seperti sedang berbicara atau membacakan suatu kalimat. Arif tak begitu mengerti apa yang diucapkannya, tapi terasa menyakitkan di telinga Arif. "Rif, lu kenapa?" teriak Nana yang melihat Arif dari jauh, hanya terdiam di sana dan bukannya menolong Joe. Nana lalu memberanikan dirinya untuk mendekati Arif dan Joe. Merasa ada yang aneh, "Nana jangan ke sana. Tahan Roni agar Nana tak mendekati mereka berdua." Roni merasa curiga dengan Joe dan berniat melaporkan hal ini ke polisi. "Bara, cepet telepon polisi," suruh Roni. "Iya bang." Bara pun segera lari masuk ke restoran dan menelpon polisi. Sedangkan Nana terus saja menghampiri mereka berdua. Perlahan Arif pun tertunduk lemas di hadapan Joe. Kepalanya pun menadah ke atas seperti memperhatikan Joe begitu lekat. "Arif," Nana menepuk pelan pundak Arif. Ia pun tersadarkan lalu segera berdiri, tapi tidak dengan Joe. Entah apa yang sedang Joe lakukan, ia perlahan melayang. Tubuhnya seperti sedang ditarik oleh sesuatu ke atas. "Bang Joe, sadar!" Pekik Arif terus-menerus berharap Joe sadar. Joe terus melayang. Nana dan Arif pun dibuat tak percaya. Tapi itu semua yang terjadi. "Sadar!" Seperti sebuah keajaiban, Joe pun tersadar oleh teriakan Arif. Ia melirik ke bawah dan menatap Arif lemas. "Arif, tolong!" Krek. Tubuh Joe terpatahkan ke belakang dengan mudahnya, seperti sebuah ranting kayu yang patah. Arif dan Nana pun sontak terkejut, takut, dan sedih melihat tubuh Joe yang sudah tak berbentuk. Puk. Tubuh Joe lalu terjatuh dari ketinggian. Ia mati di tempat saat itu juga. Tak ada yang bisa Arif dan Nana lakukan selain melihat mayat Joe yang terkapar di tanah. Nana terus menangis tanpa henti karena syok melihat seseorang baru saja mati di hadapannya dengan cara mengenaskan. Arif pun hanya terdiam kaku melihat mayat Joe yang patah. "Yudis, bilang Bara suruh cepet panggil polisi," suruh Roni yang ikut terkejut. Iya bang, cepet." Dan tak lama, polisi pun datang. Mereka semua juga dibuat tak percaya melihat jasad Joe yang patah seperti itu. Polisi membawa Arif, Nana, beserta karyawan restoran lainnya untuk memberikan keterangan di kantor mengenai tragedi Joe barusan. 1 jam lebih, satu persatu dari saksi mata dipintai keterangan mengenai kematian Joe. Arif orang terakhir yang dimintai keterangan. Ia akhirnya diizinkan pulang. Arif pikir teman-temannya sudah pulang terlebih dahulu, tapi ia salah. Ternyata semua teman-temannya masih menunggu ia di luar kantor polisi. "Gimana tadi Rif?" tanya Roni. Walaupun ia manajer Arif, tapi saat di luar restoran dia hanya teman biasa Arif dan bukan atasannya. "Biasa, cuma ditanya-tanya," jawab Arif seadanya karena masih syok. "Orang itu siapa sih Rif?" tanya Bara yang penasaran. "Panjang ceritanya, mungkin lain kali aja ya gue ceritanya." "Iya ya, udah tengah malam juga. Mending pada pulang Gi," suruh Roni. "Oke deh, besok aja ceritanya. Gue juga capek, bye," balas Bara lalu pergi. "Gue juga balik ya Rif," pamit Roni yang menyusul Bara pulang. "Iya bang, hati-hati. Rif, nih," Yudis memberi sebuah bungkusan. "Tadi sebelum itu orang datang, gue udah selesai bikin reward buat lu, tapi yang lain belum sempet." "Widih, makasih lo ya Dis. Santai, gue pulang juga ya," pamit Yudis. "Oke, hati-hati." Arif lalu melirik Nana yang masih duduk terdiam. Mungkin hal tadi akan menjadi mimpi buruk bagi seorang Nana. Melihat seseorang mati mengenaskan di hadapannya bukanlah sebuah reward. "Nak, lu gak apa-apa kan?" tanya Arif yang berdiri di depannya. Nana menggelengkan kepalanya pelan. "Gue masih kaget aja Rif." "Gue juga sama nak," jawab Arif lemas. "Selama itu dia hilang kemana ya Rif?" "Semenjak hari itu gue gak pernah tahu dia pergi kemana nak. Baru hari ini juga gue ketemu Bang Jo lagi."
Gue ngerasa akan ada sesuatu yang buruk setelah ini, Rif. Nana menatap Arif begitu dalam. Ia merasa khawatir dengan Arif. Tenang aja nak, justru gue sekarang bingung gimana cara ngabarin ke Kak Gema tentang kematian Bang Jo, pikir Arif. Ya juga, Kak Gema pasti kaget banget sih ngedengar kabar ini. Tapi gimana pun juga kan dia harus tahu kan? Iya lu bener, jawab Nana mengangguk setuju. Rif, ayah gue udah jemput. Iya nak, gak apa-apa lo pulang aja. Sorry ya, besok gue bakal jenguk Kak Gema. Oke, salam buat ayah lu. Nana berpamitan dengan Arif dan meninggalkan Arif sendirian di sana. Ayah Nana sangat khawatir saat mengetahui anaknya ada di kantor polisi. Lalu ia berinisiatif untuk menjemputnya. Di sisi lain, sudah tengah malam dan Arif baru pulang. Sekarang Arif tak tinggal lagi di rumah susun. Ia tinggal bersama kakaknya untuk terus merawatnya hingga sembuh. Arif lalu menghampiri Gema yang ada di kamarnya. Sepertinya ia sudah tertidur. Sebuah ide buruk jika membangunkannya hanya untuk memberitahu kabar kematian sahabatnya. Saat Arif akan menutup pintu kamar Gema, ternyata Gema sedang menengok ke arah Arif. Tanpa pikir panjang, saat melihat kakaknya yang tidak tidur, ia lalu menghampirinya. Kak, gue bawa makan nih, mau makan? Tanya Arif. Gema menggelengkan kepalanya tanda tidak mau. Ya udah, buat besok pagi aja ya, nanti gue angetin. Arif menarik nafas panjang untuk mengumpulkan keberaniannya. Entah kenapa hal ini menjadi semakin sulit saja. Kak, Arif ragu untuk bicara, tapi ia tetap harus melakukannya. Kak, ada yang mau gue omongin, ucap Arif memberanikan diri. Gema pun hanya terus menatap Arif lekat seperti penasaran apa yang akan Arif ucapkan. Tadi gue ketemu Bang Jo, tapi sekarang dia udah meninggal, Kak. Dari raut wajah Gema, sudah dapat ditebak kalau Gema terkejut dan sudah mendengarnya. Ia lalu perlahan menarik selimutnya kembali dan tidur. Maaf Kak, Arif kemudian keluar dari kamar Gema, membiarkan kakaknya untuk istirahat dan mungkin berduka karena kepergian sahabatnya. Di sisi lain, hal yang dirasakan Gema setelah mendengar kabar kematian sahabatnya sangat menyeramkan karena setelah sahabatnya tiada, sudah tidak ada lagi pembatas. Gema memang tertidur saat itu, tapi juga terlelap dalam ketakutan mendalam. Arif masuk ke dalam kamarnya. Ia segera bersih-bersih untuk bersiap tidur. Hari ini menjadi 2 kali lipat lebih melelahkan karena kehadiran Jo. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Arif tentang mantra yang diucapkan Jo sebelum ia mati. Dia ngomong apa ya? Pikir Arif. Saat itu Arif terasa seperti terbawa oleh sesuatu juga. Bahkan saat tubuh Jo akan patah, Arif seperti melihat sesuatu baru saja keluar melewati mulut Jo, seperti sebuah asap hitam. Rasanya sangat dingin, gumam Arif. Apa mungkin memang selama ini sesuatu itu sudah ada di dalam diri? Apa mungkin maksudnya dari putuskan itu sesuatu seperti tadi? Di sisi lain, semalaman Arif tidak bisa tidur karena terus dihantui rasa bersalah dan penasaran soal kematian Jo yang mendadak. Tragedi kemarin sangat menyeramkan untuk diingat berkali-kali. Tok 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 tok. Arif begitu terkejut mendengar ketukan keras dari arah pintu. Dengan langkah lemas dan was-was, ia pun menghampiri sumber suara tersebut. Ketika Arif akan membuka pintu rumahnya, "Priak!" Dorongan keras menghantam pintu rumahnya sampai membuat Arif terdorong ke belakang. "Lama banget sih lo," pekik Nana kesal. Arif sudah menduganya. Ada 2 kemungkinan pintu rumahnya diketuk sekeras itu. Pertama, akan ada makhluk yang menyebalkan muncul. Dan yang kedua, Nana lah yang akan muncul. "Nah, lu ngapain sih? Masih pagi," kesal Arif. "Kita mau jenguk kakak lu." "Kita?" Satu alis Arif terangkat heran. Tiba-tiba segerombolan orang datang di belakang Nana yang sedang berdiri. "Hai Rif," sapa Bara, Yudis dan Roni. Bahkan seorang manajer ikut datang menjenguk. Sangat aneh. "Lah, kenapa pada di sini?" Bingung Arif melihat semua teman kerjanya datang. "Jenguk kakak lu. Dan ada urusan yang menyebalkan di toko, makanya kita kesini," ujar Roni dengan santainya sambil masuk ke rumah Arif. Padahal Arif sendiri saja belum menyuruh mereka masuk.
Karena Roni adalah pimpinan di restoran, jiwa anak buah Yudis, Bara, dan Nana pun keluar. Mereka semua langsung ikut memasuki rumah Arif, begitu saja. Gak ada akhlak. Mereka semua langsung duduk di sofa ruang tamu. Padahal hari ini Arif sedang malas bicara dengan orang-orang. Di rumah gue gak ada makanan, jadi jangan harap gue bakal tawarin makanan, ucap Arif berjaga-jaga. Ush, dengan cepat Nana menuju dapur Arif. Wanita itu emang selalu bersikap seperti itu. Nah, gue bilang juga gak ada apa-apa, susul Arif ke dapur. Gue cuma pengen berdua sama lu di sini. Ada apa sih? Justru gue yang harus nanya itu ke lo. Kemarin lo kenapa? Nana menatap tajam Arif. Hah? Kenapa, apa maksudnya? Bingung Arif. Nana menghela nafasnya. Ia tahu kalau saat itu Arif mungkin saja tidak sadar. Waktu lo susul Bang Jo keluar restoran, tiba-tiba lu malah diem di depan dia dan duduk gitu. Apa yang lu lihat? Jujur, Arif sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya saat itu. Tubuhnya menolak mengikuti perintah Arif. Gue gak begitu yakin nak sama yang gue rasain waktu itu. Emang apa yang lu rasain? Pusing. Pandangan gue tiba-tiba kabur. Kuping gue penging tapi rasanya sakit banget. Jelas Arif sembari membayangkan perasaan yang kemarin. Gue lihat kemarin Bang Jo kayak ngomong sesuatu. Ya bahasa yang gue gak ngerti sama sekali, kecuali satu. Arif terdiam berpikir. Apa? Tanya Nana penasaran. Dia bilang, gue harus putuskan dan sudahi. Tapi gue gak ngerti apa yang dia maksud. Arif dan Nana sama-sama diam dan terus berpikir. Sudah lama menghilang dan Jo tiba-tiba datang dengan kondisi seperti itu. Pasti sudah terjadi hal mengerikan di luar sana. Dan kemungkinan terburuknya, Gema atau Arif suatu saat nanti jika tidak hati-hati akan bernasib sama seperti Jo. Arif kembali dari dapur bersama Nana sambil membawa beberapa gelas minuman. Sorry lama, cuma ada minuman ini aja, ucap Arif menaruh gelas itu di meja. Santai aja Arif, malah kita yang bawa nih makanan buat lu sama kakak lu, ungkap Roni yang memberikan beberapa bingkisan untuk Arif dan Gema. Gak usah padahal, tenang aja Arif, itu dari uang tips kok, celetuk Bara dengan santainya. Oh ya, bukannya resto harus udah buka ya jam segini? Arif sampai lupa kalau ini sudah jam masuk kerja. Oh itu dia yang gue maksud, ada urusan menyebalkan di restoran, decak Roni kesal. Ada apaan sih? Polisi, jawab Yudi sembari mengambil minuman. Ngapain mereka? Gara-gara kematian Jo dianggap nggak normal, polisi mulai nyari petunjuk. Restoran kita jadi TKP gitulah. Nggak ngerti gue juga, sahut Nana menjelaskannya. Tapi cuma sebentar. Mereka bilang, kita boleh buka restoran itu lagi nanti siang, lanjut Roni. Padahal lebih enak libur aja ya, celetuk Bara asal. Kita buka siang aja belum tentu ada pembeli Bar, beritanya udah kesebar. Para pembeli jadi sedikit takut buat datang ke restoran, ujar Yudis. Duh, sorry ya Bang Roni, jadi ribet gini masalahnya. Arif menyesal. Kenapa jadi lu yang minta maaf, bukan salah lu lagi. Kenapa juga itu orang tiba-tiba datang kayak gitu, ucap Roni. Dia teman kakaknya Arif bang, udah hampir 2 minggu lebih dia hilang gitu aja. Terus kemarin waktu dia datang, kita kaget melihat dia kondisinya kayak gitu, sahut Nana meluruskan. Hilang? Diculik? Sebenarnya dia... Iya dia diculik, potong Arif tiba-tiba. Nana sendiri tidak tahu maksud Arif itu apa. Lagian ya, itu orang tuh aneh. Badannya kurus banget kayak habis disiksa 7 hari 7 malam gak berhenti. Terus bisa melayang lagi. Suara melengking Bara. Ia menjerit ketakutan menunjuk arah tangga. Sontak Arif dan yang lainnya pun menengok ke arah yang ditunjuk Bara. Ternyata itu Gema. Ia sedang berdiri menatap kosong ke arah teman-teman Arif. Arif pun langsung menghampiri Gema untuk memastikannya. Sebentar ya. Setelah bicara dengan Arif, Gema perlahan berjalan kembali ke atas menuju kamarnya. Sedangkan Arif menuju dapur seperti ingin mengambilkan sesuatu untuk Gema. Arif berjalan cepat dari dapur menuju kamarnya Gema. Ia memberi tanda di tangannya saat lewat teman-temannya, menunjukkan untuk menunggunya sebentar. Nana, Roni, Yudis, dan Bara hanya bisa diam menunggu kedatangan Arif kembali. Ditambah lagi Bara yang masih terlihat takut di wajahnya saat bertatapan langsung dengan Gema. Tak lama, Arif kembali menemui teman-temannya di ruang tamu.
Sorry, kakak gue sering kayak gitu, ungkap Arif. Kakak lu sakit apa, Arif? Tanya Roni. Arif hanya tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya. Ia tak mau menjawab apapun, karena Arif yakin mereka tidak akan mengerti. Kak Gema sering banget keluar kamar gitu, Rif. Kini Nana yang penasaran. Iya, dia sering banget keliling rumah gitu tanpa gue sadari. Terakhir kali dia kayak gitu, gue pernah nemuin dia ada di Rubana, cuma berdiri di depan lemari yang ada di bawah. Dan gue rasa dia hampir 1 jam berdiri di sana. Jelas Arif sambil menatap Nana. Arif tahu hanya Nana yang mengerti situasi ini, sedangkan teman-temannya yang lain hanya mendengarkan tanpa mengerti sedikit pun. Roni, Yudis, dan yang terkhususnya Bara semakin dibuat takut dengan cerita Arif. Mereka sama sekali tidak siap dengan cerita menyeramkan barusan. Mereka hanya mengira kalau Gema sekedar sakit biasa saja. Tanpa sadar mereka terus bercakap-cakap sampai tengah hari. Dan sesuai dengan perjanjian bersama polisi, restoran boleh dibuka kembali di siang hari. Rif, kita balik ke resto dulu ya, karena jam kerja lu 2 jam lagi habis. Jadi lu gak usah ke resto aja gak apa-apa, ucap Roni lalu berdiri. Serius bang? Iya, lagian juga benar kata Yudis, belum tentu hari ini bakal rame. Jadi ada kemungkinan gue juga bakal tutup cepet restonya. Yes, seru Yudis dan Bara semangat dalam hati. Lu masih mau di sini nak? Tanya Bara yang sudah ada di depan pintu. Iya, masih mau gibah gue sama Arif. Ya udah, tapi kalau butuh apa-apa lu tinggal telepon gue aja ya. Bara kembali teriak saat membuka pintu. Ternyata sudah ada seseorang dengan wajah datarnya berdiri di depan pintu tanpa mengetuk sama sekali. Hal ini sekali lagi membuat jantung Bara semakin ketakutan. Arif dan Nana mengecek orang di balik pintu itu, dan itu Wardi. Pria yang sudah ditunggu sejak lama oleh Arif dan Nana kedatangannya. Gak apa-apa, dia teman gue, kalian pulang aja, jelas Arif. Tatapan aneh mereka tujukan pada Wardi, karena itu memang pertama kalinya mereka bertemu dengan Wardi. Sedangkan Arif dan Nana sudah biasa melihat sikap Wardi yang terkadang membingungkan. Masuk Di, Arif mempersilahkan Wardi memasuki rumahnya. Tidak seperti teman-temannya, Wardi justru tidak langsung duduk di sofa ruang tamu, melainkan berdiri di depan tangga yang menuju kamar Gema. Sikap diamnya yang sejak tadi membuat atmosfer sekitar menjadi semakin dingin. Bahkan Nana dibuat bungkam dengan sikapnya Wardi. Perlahan tangan Wardi menuju ke atas, mengarah tepat ke kamar Gema. Dia ada di atas? Tanya Wardi dengan nada dingin, serta wajahnya yang masih terlihat datar tanpa ekspresi. Kak Gema? Iya, dia ada di atas. Wardi kemudian membalikkan badannya. Kini tatapannya berbeda. Ia menunjukkan raut khawatir. Sebelumnya saya mau tanya, ujar Arif penasaran. Apa? Kenapa kamu bisa tahu rumah saya? Saya nggak pernah ngasih tahu. Wardi tersenyum kecil. Kini ia berjalan menuju sofa yang ada di dekat Arif dan duduk di sana. Saya ini keturunan Cenayang. Masalah nyari rumah kamu aja itu gampang, jawab Wardi. Bahkan kejadian kemarin pun saya tahu. Kini suasana kembali dingin saat Wardi mengetahui tragedi Joe. Dia datang gitu aja, saya juga nggak tahu dia dari mana atau mau apa waktu itu. Maaf, ucap Wardi tulus. Seharusnya saya datang 1 hari sebelum Joe datang. Tapi karena ada sedikit urusan, saya baru bisa datang sekarang. Dan hal buruk pun terjadi. Jadi kamu sudah tahu ini akan terjadi? Kaget Arif. Iya, dan kalau saya tetap egois, mungkin kakak kamu juga akan menyusul dia dengan cepat. Arif dan Nana terdiam. Dugaan terburuk mereka kini sebentar lagi akan benar-benar terjadi. Tolong Kak Gema sekarang Wardi, saya mohon, pinta Arif dengan sungguh-sungguh. Saya tahu kamu akan minta itu. Wardi pun berdiri. Ia kemudian berjalan naik ke lantai atas untuk menemui Gema. Tapi saat Arif akan menyusul, Wardi melarangnya. Jangan, kamu yang selanjutnya harus tetap menjauh dan waspada, ungkap Wardi lalu pergi. Mungkin sudah kesekian kalinya Arif mendengar kata-kata itu dan tetap tidak mengerti maksudnya. Dengan pasrah, Arif dan Nana hanya bisa di bawah sambil menunggu Wardi selesai. Entah apa yang dilakukannya di atas sana. Ada yang aneh gak sih Rif? Curiga Nana.
Wanita itu emang sangat kritis dan teliti. Nggak yakin tapi dia harapan gue satu-satunya. Terus mau apa dia sendirian di atas? Arif mengedikkan pundaknya. Lagi eksorsis kali, lagi ngerukyah. Pengusiran setan? Iya. Arif kembali menuju sofa. Ia memilih menunggu di sana. Sedangkan Nana, ia tetap menunggu di samping tangga. Rasa penasarannya sangat tinggi dibanding rasa pegal. Perasaan aneh mulai Nana rasakan. Perlahan ia melirik ke pintu rubana yang tepat berada di sampingnya. Sejak kapan pintunya terbuka? Karena penasaran, Nana berjalan menuju pintu itu dan berniat menutupnya. Tapi saat ia berada di ambang pintu, Nana melihat sosok pria hitam sedang berdiri tegak menatap lurus ke arah Nana. Matanya bercahaya, tetapi tubuhnya hanya terlihat hitam. Dari kejauhan, Arif melihat Nana yang berdiri diam di depan pintu. "Nak, ngapain lu?" panggil Arif dan tak dijawab sama sekali oleh Nana. Lantas Arif pun menghampirinya. Kenapa sih lu?" Saat Arif menghampiri Nana, ia masih tidak sadar apa yang sedang Nana lihat. Sampai akhirnya Nana pun menunjuk ke arah makhluk hitam itu. Seketika sekujur tubuh Arif merinding. Sudah cukup lama makhluk itu hanya berdiri menatap ke arah mereka berdua. Tatapannya begitu tajam dan membuat merinding. Lalu makhluk itu perlahan berjalan menuju rubana. Arif dan Nana pun setuju untuk mengikutinya. Setibanya di sana, mereka terus berhadapan dengan sesuatu yang lain. Kini makhluk hitam itu sudah terlihat lebih jelas. Ia berdiri menghadap tembok. Sosok pria parubaya yang terus saja menunduk. Misi pak. Ush. Sekejap mata pria itu datang berlari menuju Arif dan Nana. Ia memegang kepala Arif dan Nana, dan saat itu juga Arif melihat sebuah gambaran. Sosok manusia dengan iblis yang memiliki hubungan, sebuah perjanjian untuk mendapat sesuatu yang sudah diberi. Harus membalas budi, ucap iblis tersebut. Arif. Gambaran tersebut mendadak menghilang saat Arif mendengar namanya dipanggil. Ia kini sadar, tapi kondisinya malah kembali ke awal saat Arif dan Nana sedang mengobrol di tangga. "Rif, malah bengong sih lu," ucap Nana menyadarkan Arif dari lamunan. Arif menggelengkan kepalanya untuk memastikan dirinya sudah sadar. "Loh, ngapain kita di sini?" tanya Arif bingung. DM Nana lalu plak. "Sadar lu sekarang." Nana menampar pelan pipi Arif. "Oke, udah sadar." Arif menghela napasnya. Pipinya terasa perih sedikit. "Terus mau apa dia sendirian di atas? Siapa?" Arif bingung. "Wardi lah. Dia ke kamar kakak lu sendirian." Arif mengedikkan pundaknya. "Lagi exorcism kali. Pengusiran setan." Iya. Dan Arif mulai merasakan keanehan dengan percakapan barusan itu seperti sudah pernah ia lakukan sebelumnya. Arif merasa dejavu. Ia mencoba mengingat-ingat kembali apa yang akan terjadi setelah ini. Jika dugaannya benar, setelah ini dia akan bertemu dengan sosok yang mengerikan. Perlahan Arif menengok ke arah pintu yang menuju rubana. Pintu tersebut ternyata sudah terbuka sejak tadi. Lantas Arif segera berjalan menuju pintu itu. "Rif, mau kemana lu?" tanya Nana melihat Arif jalan begitu saja. Tapi dari wajahnya sangat tergambar jelas kekhawatiran. Arif terus saja berjalan menuju pintu rubana. Ia mencoba melihat ke arah tangga menuju rubana. Dengan cahaya yang minim, Arif melihat kepala hitam dengan tatapan mata tajam menatap Arif dari bawah. Nafas Arif mulai tak karuan. Detak jantungnya berdetak kencang, membuatnya sesak. "Arif, ayo ke atas!" Itu suara Wardi. Ia kembali turun dan memanggil Arif serta Nana untuk segera ke kamar Gema. Niat Arif untuk melihat sosok pria hitam itu pun terhenti. Ia dan Nana segera mengikutinya ke kamar Gema. "Iya." Arif mengikuti Wardi dari belakang. Setibanya mereka di depan kamar Gema, Wardi berhenti dan menyuruh Arif untuk masuk lebih dulu. Sedangkan Wardi dan Nana menyusul di belakang Arif. Arif membuka pintu kamar Gema. Di hadapannya ia melihat punggung seseorang, seperti punggung orang yang ia lihat di rubana. Arif pun berjalan menghampirinya. Orang itu perlahan menengok dan menyadari kehadiran Arif. "Terlalu lama," ucap Gema untuk kesekian lamanya. "Hah? Kak Gema bisa bicara?" Arif merasa senang sekaligus kaget melihat kakaknya sudah sembuh. Ia segera berjalan menuju Gema untuk memastikannya. Gema menganggukkan kepalanya.
Temen lu bukan orang biasa, lirik Gema pada Wardi. Saya cuma mau menolong, sahut Wardi. Di sisi lain Nana merasa kagum dan senang melihat kesembuhan Gema yang mendadak. Gema kembali duduk di kasurnya. Ia masih terlihat lemah. Kak, kenapa lu bisa kayak gini sih? Tanya Arif yang sudah sangat penasaran. Gema merasa berat untuk bercerita. Mungkin ini salah gue juga karena gak pernah ngasih tahu lu selama ini. Gue tahu kak, tapi gak semuanya kan? Iya. Gema melirik Wardi dan Nana yang berdiri menatap mereka. Oh iya, maaf, ini urusan keluarga. Kita gak seharusnya di sini ya, pikir Nana. Gak apa-apa, kalian udah jauh terlibat. Jadi kayaknya kalian perlu tahu juga kenapa semua ini bisa terjadi. Kalau gitu apa kak? Tanya Arif, serius. Gema mengambil air minum yang ada di dekat kasurnya. Ia menarik nafas panjang sebelum mulai bercerita. 21 tahun yang lalu. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Apa yang akan diceritakan Kak Gema? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hema, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai di sini.